Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaluddin Komarullah dengan NIM 1931041100. Saya dari kelas PJKRC angkatan 2019. Tujuan pembuatan video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat mengenai men-score dan menilai. Langsung saja dengan materinya, yaitu men-score. Dalam hal pekerjaan men-score atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu 1. Pembantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, disebut kunci scoring. Ketiga, pembantu menentukan angka, disebut pedoman penilaian. Keterangan dan penggunaannya dalam berbagai bentuk tes. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk-bentuk salah dalam hal ini tes T atau tercoba hanya diminta melingkari huruf B atau S, maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf, di mana kita menghendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda X, misalnya 1B, 2S, 3S, 4B, 5B, 6S, 7B, 8S, 9S, dan 10B. Ada baiknya kunci jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun soal agar yang pertama dapat diketahui imbangan antara jawaban benar dan salah. Yang kedua, dapat diketahui atau pola jawaban benar dan salah. Kedua, dapat diketahui letak atau pola jawaban B dan S. Kunci jawaban untuk tes bentuk ini dapat diganti kunci scoring atau K yang pembuatannya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, menentukan letak jawaban yang betul. Langkah 2, melubangi tempat-tempat lingkaran sedemikian rupa sehingga lingkaran yang dibuat oleh tes T dapat dilihat. Dalam menentukan angka atau skor untuk tes berbentuk B dan S, ini kita dapat menggunakan 2 cara seperti telah disinggung di depan, yaitu tanpa hukuman atau tanpa denda. Singkatan dari S sama dengan skor, R sama dengan right, W sama dengan wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Dengan hukuman dengan denda, T singkatan dari total, artinya jumlah semua soal dalam tes. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda dengan tes bentuk pilihan ganda, tes T diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau menghubungkan tanda lingkaran atau tanda silang pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Skor dengan hukuman menggunakan rumus S sama dengan R. S sama dengan Rn. Bagi banyaknya pilihan jawaban yang pada umumnya di Indonesia 3,4 atau 5. Contoh, banyak soal banding 10 buah, kemudian banyaknya yang betul banding 8 buah, banyaknya yang salah adalah 2 buah, kemudian banyaknya pilihan 3 buah. Maka skornya adalah 8 kurang 1 sama dengan 7. Kemudian menilai. Perbedaan antara skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Contoh, skor maksimum yang diharapkan 40, A memperoleh skor 24. Ini berarti bahwa A menguasai kali 100% dari tujuan atau 60% dari tujuan pelajaran. Dalam daftar nilai, A dituliskan mendapat nilai 60, B mendapat skor 36. Ini berarti bahwa B menguasai X kali 100% dari tujuan atau 90% dari tujuan pelajaran. Dalam daftar ini, B dituliskan mendapat nilai 90. Pendekatan nilai. A. Non-referenced evaluation. Dalam penggunaan non-referenced, prestasi belajar seorang siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelompoknya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas kelompoknya. Dasar pikiran dari penggunaan standar ini adalah adanya asumsi bahwa di setiap populasi yang heterogen tentu terdapat 1. Kelompok baik, yang kedua kelompok sedang, dan yang ketiga kelompok kurang.
Kemudian criterion referenced evaluation. Di dalam penggunaan criterion referenced, siswa dibandingkan dengan sebuah standar tertentu, yaitu standar mutlak atau standar 100. Uraian dalam contoh siswa A dan B di atas, siswa juga dibandingkan dengan standar tertentu, yaitu skor maksimum. Penggunaan standar mutlak ini terutama dipertahankan dalam penerapan prinsip belajar tuntas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq.